Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini di video ini kita masih bertemu dengan saya. Kita akan masih belajar mengenai psikologi industri dan organisasi. Hari ini topiknya adalah tentang leadership atau kepemimpinan. Kepemimpinan itu tidak akan bisa lepas dengan yang namanya psikologi industri dan organisasi. Karena bagaimanapun juga seorang pemimpin memiliki perilaku yang tertentu, memiliki perilaku yang unik mengenai bagaimana dia mendelegasikan tugas, bagaimana dia memberikan wewenang, bagaimana dia mempengaruhi bawahannya untuk bisa mencapai visi misi perusahaan. Jadi ini memang penting untuk bisa kita pelajari bersama. Ya, jadi sebelum kita belajar mengenai kepemimpinan lebih jauh, kita harus tahu apa perbedaan antara bos dan leader. Kita pasti sering dengar, kita sering menyebut bos, kita sering menyebut leader, tapi mungkin kita belum paham apa perbedaannya. Karena antara bos dan leader itu memang benar-benar berbeda. Mari kita simak sedikit cuplikan yang bisa menunjukkan apa perbedaan antara bos dan leader. Bos itu lebih kepada menyuruh kepada karyawan. Sedangkan kalau leader itu memberi pendampingan kepada karyawan untuk melakukan pekerjaannya. Bos itu tergantung kepada otorisasinya. Berbeda dengan leader, leader itu memiliki otorisasi lebih kepada karyawannya. Kemudian leader itu bisa menggenerate antusias dari karyawannya. Bos itu akan berorientasi kepada dirinya sendiri, sedangkan leader akan berorientasi kepada tim atau kita. Bos itu akan menyalahkan bawahannya, dan leader itu akan membenahi apa yang terjadi di dalam lapangan. Bos tidak mau tahu apa yang terjadi, tetapi leader menunjukkan bagaimana kita harus menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Bos menggunakan orang, pemimpin atau leader mengembangkan orang. Bos itu selalu memberi komentar dan komando, tetapi leader itu lebih kepada bertanya apa yang sedang terjadi mengenai pekerjaannya. Bos itu selalu menyuruh, tetapi leader adalah mengajak bersama. Nah, itu adalah sedikit cuplikan mengenai apa perbedaan antara bos dan leader. Nampak sekali bahwa bos itu ya dia tukang suruh. Bos itu nggak mau tahu apa yang terjadi di lapangan. Yang penting semuanya baik. Hasilnya baik, hasilnya memuaskan. Tapi leader itu lebih kepada bagaimana mempengaruhi orang lain, yaitu orang lain dalam hal ini adalah bawahannya, untuk bisa bekerja bersama. Jadi kalau ada masalah, leader juga ikut menyelesaikan permasalahannya. Ketika harus memutuskan, leader cenderung untuk mengajak bawahannya memutuskan bersama. Leader juga berkeinginan untuk bawahannya itu berkembang dan tumbuh dan bisa menjadi leader-leader selanjutnya. Berbeda dengan bos. Kalau bos itu mereka cenderung tidak ada keinginan untuk posisinya diganti, tidak ada keinginan untuk bisa mendevelop orang lain. Dia hanya
menyuruh, memerintah. Nah, ini sedikit ada gambaran. Jadi kalau mungkin tadi di videonya juga sudah disimak bersama bahwa bos itu akan memberitahu bagaimana sesuatu itu bisa dikerjakan dengan baik. Tapi leader itu adalah bisa menunjukkan bagaimana sesuatu itu bisa dikerjakan dengan baik. Bos itu menggunakan orang untuk kepentingan organisasi. Tetapi leader itu mengembangkan orang lain demi kepentingan organisasi. Bos itu lebih suka menyuruh, tetapi leader itu lebih suka mengajak bersama-sama untuk berkembang dan maju. Ini adalah sebuah konsep yang memang sangat berbeda antara bos dan leader. Nah, leader atau pemimpin itu memiliki perilaku. Perilaku pemimpin itu dinamakan kepemimpinan. Perilaku di sini dimaksudkan adalah perilaku yang berkaitan dengan bawahannya. Perilaku yang berkaitan dengan bagaimana dia mempengaruhi bawahannya. Ada banyak definisi dari kepemimpinan dan semuanya itu memiliki sudut pandang yang berbeda. Saya hanya cuplik 3 dari banyak definisi kepemimpinan. Yang pertama adalah Roach and Behling. Mereka menyatakan bahwa kepemimpinan adalah proses mempengaruhi aktivitas kelompok yang terorganisir untuk mencapai sasaran. Sasarannya apa? Yaitu tujuan organisasi. Jadi kepemimpinan itu ya berarti perilaku pemimpin dalam mempengaruhi aktivitas kelompok atau bawahannya atau timnya supaya dapat mencapai tujuan perusahaan. Menurut Oz et al., House dan kawan-kawan, itu kepemimpinan adalah kemampuan individu untuk mempengaruhi, memotivasi, dan membuat orang lain mampu memberikan kontribusinya demi efektivitas dan keberhasilan organisasi. Kalau House DKK ini lebih menggarisbawahi kepemimpinan itu adalah mempengaruhi, memotivasi, dan membuat orang lain berkontribusi. Nah, kalau menurut Richard dan Eagle, kepemimpinan adalah cara mengartikulasikan visi, mewujudkan nilai, dan menciptakan lingkungan guna mencapai sesuatu. Jadi, menurut Richard ini bahwa perilaku pemimpin, gaya pemimpin, atau kepemimpinan itu adalah bagaimana seseorang itu bisa mentranslate, membahasakan ulang apa yang menjadi visi perusahaan ini agar bisa diterima, agar bisa dilakukan oleh bawahannya. Bagaimana dia mengkondisikan lingkungan dalam mencapai sesuatu. Jadi memang kepemimpinan ini banyak sekali maknanya. Tapi ketika kita mengambil benang merahnya, bahwa sebetulnya kepemimpinan ini adalah proses di mana individu itu bisa mempengaruhi, kemudian membangun hubungan interpersonal dengan orang lain, dan semua itu gunanya adalah untuk mencapai visi organisasi atau visi perusahaan. Nah, ini adalah lebih cenderung kepada, ya kalau tadi kita belajar bos dan leader, maka ini cenderung kepada leader, bukan bos. Karena bos tidak bisa memotivasi, bos tidak bisa mempengaruhi, bos hanya bisa menyuruh. Gitu. Tetapi pemimpin dengan perilakunya, dengan sebuah kepemimpinannya, dia bisa mempengaruhi, bisa memotivasi, bisa mendorong, dan bisa mengembangkan orang. Nah, unsur kepemimpinan itu ada beberapa hal. Yang pertama adalah pengaruh. Pengaruh dari seorang pemimpin. Yang kedua adalah tanggung jawab dari seorang pemimpin. Yang ketiga adalah perubahan dari seorang pemimpin. Yang keempat adalah bagaimana tujuan dari pemimpin itu. Dan yang terakhir adalah keinginan pemimpin itu yang bagaimana. Kalau kita tilik satu persatu poin dari unsur kepemimpinan, pengaruh itu adalah
bagaimana seorang pemimpin itu mampu mempersuasi, mampu mempengaruhi bawahannya untuk bisa mengikuti apa kemampuan pemimpin. Di dalam pengaruh itu juga ada motivasi, menginspirasi, atau dia menggunakan wewenangnya untuk mempengaruhi orang lain. Berkaitan dengan keinginan, yaitu seorang pemimpin itu selalu memiliki keinginan atau niat untuk memajukan perusahaannya. Dan tujuan dari kepemimpinan itu adalah ada sesuatu yang hendak dicapai, baik itu yang sudah direncanakan secara matang maupun yang sifatnya taktis atau lapangan. Misalkan ketika seorang pemimpin ini menemukan permasalahan di dalam lapangan yang itu tidak diprediksi sebelumnya, maka dia tahu apa yang harus dilakukan, dia tahu bagaimana mengajak bawahan untuk menyelesaikan permasalahan itu secara bersama-sama. Kemudian unsur keempat adalah pengikut. Pengikut ini follower atau dalam hal ini kaitannya adalah bawahan. Di mana proses kepemimpinan ini berkaitan dengan bagaimana adanya sebuah proses yang terjadi di dalam kelompok atau unit kerja atau tim atau bahkan individu, karena bagaimanapun juga setiap karyawan itu adalah unik sehingga dibutuhkan pemahaman yang baik di masing-masing bawahannya supaya mereka tergerak secara bersama-sama untuk melakukan sebuah perubahan. Perubahan yang bagaimana? Perubahan yang terus grafiknya positif, grafiknya naik, dan perubahan itu adalah berkaitan dengan proses atau progres untuk menuju sebuah tujuan akhir. Dan yang terakhir adalah tanggung jawab, yaitu adanya kesadaran dari pemimpin untuk menggerakkan pengikut menuju tujuan akhir. Jadi ini adalah unsur kepemimpinan. Ketika seorang leader memiliki beban moral ketika dia tidak bisa menggerakkan bawahannya dalam mencapai tujuan organisasi, ini adalah bentuk tanggung jawab dari seorang pemimpin. Nah, kalau begitu, tugas pemimpin itu apa sebetulnya? Yang pertama adalah menetapkan misi. Misi ini adalah breakdown dari visi. Visi itu seperti hal yang akan dicapai jangka panjang oleh sebuah organisasi atau perusahaan. Tapi cara mencapainya itu dengan cara apa? Itu adalah misi. Cara untuk mencapai. Nah, misi ini memang harus ditetapkan supaya kita bisa mendelivery, kita bisa menyampaikan itu kepada bawahannya, apa yang harus mereka lakukan. Yang kedua adalah berorientasi kepada kesuksesan organisasi atau perusahaan. Jadi apapun yang dilakukan oleh pemimpin, itu semuanya harus bertujuan untuk kesuksesan organisasi. Meskipun harus melewati bawahannya, harus mendorong bawahannya, harus mengembangkan bawahannya, itu semua sebetulnya orientasi tidak semata-mata hanya untuk mengembangkan karyawan, tapi jangka ke depannya, jangka panjangnya adalah untuk kesuksesan organisasi. Kemudian pemimpin juga harus memastikan bahwa kompensasi ini adil. Karena teman-teman sudah belajar di slide sebelumnya mengenai kompensasi, karena bagaimanapun juga ketika kompensasi yang diberikan pimpinan kepada karyawannya itu tidak adil, maka itu akan membuat karyawan itu menjadi enggan untuk mematuhi dan menuruti apa yang diinginkan oleh atasan atau pemimpin. Kemudian tugas pemimpin juga harus memotivasi dan menangani kekacauan atau rintangan. Seperti video tadi, bahwa kalau bos itu tidak mau tahu apa yang terjadi di lapangan, yang penting masalah itu terselesaikan. Tetapi seorang pemimpin ini adalah
turut andil bagaimana mengatasi permasalahan yang ada. Kemudian pemimpin itu juga harus melayani pengikutnya. Pemimpin tidak hanya menunjuk-nunjuk karyawan untuk bekerja, tapi pemimpin harus melayani. Caranya bagaimana? Pemimpin harus tahu apa yang terjadi dalam karyawannya atau pengikutnya. Pemimpin harus tahu treatment apa yang harus diberikan kepada pengikutnya ketika pengikutnya berada pada kondisi tertentu. Dan yang terakhir adalah menjadi bagian dari kelompok. Jadi tidak bisa pemimpin itu lepas dari bawahannya. Pemimpin adalah bagian dari bawahannya, yang dia menjadi orang yang akan memandu untuk bergerak bersama-sama. Nah, jenis kepemimpinan secara umum itu ada dua, yaitu kepemimpinan strategis dan kepemimpinan operasional. Kepemimpinan strategis ini berkaitan dengan menentukan arah strategis perusahaan akan dibawa kemana, mengelola sumber daya secara efektif, membentuk budaya organisasi yang efektif, dan bersifat visioner. Kepemimpinan strategis ini biasanya dimiliki oleh pemimpin-pemimpin yang mereka berada di level top management, CEO misalkan, direktur. Nah, itu mereka memiliki kepemimpinan yang strategis. Nah, kalau kedua adalah kepemimpinan operasional, memastikan strategi berjalan dengan baik. Berbeda dengan kepemimpinan strategis, kalau tadi dia yang menentukan arah strategisnya, kalau kepemimpinan operasional itu yang memastikan bahwa strategi yang sudah diciptakan oleh seorang pemimpin yang memiliki kepemimpinan strategis itu bisa berjalan dengan baik. Kemudian memastikan sumber daya bekerja sesuai dengan pekerjaannya. Jadi apakah memang orang-orang yang ada di dalamnya ini sudah bekerja maksimal sesuai dengan yang seharusnya atau belum? Ini adalah tugas dari pemimpin operasional. Kemudian memastikan budaya organisasi berjalan dengan baik. Kalau tadi kepemimpinan strategis itu adalah menciptakan budaya yang positif dan efektif, kalau kepemimpinan operasional itu memastikan budaya organisasi ini berjalan atau enggak, dilakukan oleh karyawan atau enggak. Dan yang terakhir adalah bersifat mengawal visi agar tercapai. Kepemimpinan operasional ini biasanya dimiliki oleh pemimpin-pemimpin lapangan, misalkan seorang manajer, seorang supervisor, tim leader, ini memiliki kepemimpinan operasional. Jadi meskipun sama-sama leader, sama-sama pemimpin, mereka tetap punya orientasi yang berbeda antara kepemimpinan strategis dan kepemimpinan operasional. Nah, kepemimpinan strategis itu merupakan kepemimpinan mengantisipasi, memiliki visi, mempertahankan fleksibilitas, dan memberdayakan orang lain untuk menciptakan perubahan yang strategis. Jadi maksudnya kepemimpinan strategis ini adalah orang-orang yang memang bergerak lebih kepada faktor kognitifnya. Mereka lebih kepada apa yang harus dicapai oleh perusahaan. Ketika perusahaan mengalami sebuah penurunan, apa yang harus kita lakukan? Jadi bersifat fleksibel terhadap visi organisasi. Nah, kalau kepemimpinan operasional, yaitu kepemimpinan seseorang, dalam hal ini adalah pemimpin, untuk menyelenggarakan atau mengoperasikan suatu lembaga supaya visi, misi, dan tujuannya tercapai. Tujuan yang telah ditetapkan oleh pemimpin pada level pemimpin strategis. Kemudian, kepemimpinan itu memiliki, secara konsep itu memiliki 4 level, yaitu individual, kemudian yang lebih besar lagi adalah diadik, yang lebih besar lagi adalah kelompok, dan yang lebih besar lagi adalah
organisasi. Apa saja itu? Jadi konseptualisasi kepemimpinan ini, individu itu adalah kepemimpinan yang dalam pengambilan keputusannya berorientasi pada diri sendiri, diri individu. Jadi memang ya dia berpikir sendiri, kemudian dia menerapkan apa yang dia putuskan itu kepada bawahannya tanpa mengetahui bagaimana kondisi di lapangan. Kalau diadik itu artinya dua. Jadi ada hubungan antara dua orang, yaitu pimpinan dan bawahan. Kepemimpinan diadik ini berfokus terhadap hubungan antara seorang pemimpin dengan individu lainnya. Bisa jadi pemimpin itu merasa membutuhkan bawahannya. Bisa jadi pemimpin itu menganggap bawahannya itu adalah partner. Bisa jadi pemimpin itu merasa keputusan harus diambil dari pihak atasan dan bawahan. Ini adalah hubungan diadik. Kemudian kelompok, yaitu berkaitan dengan efektivitas kepemimpinan dengan kelompok. Jadi orientasi pemimpin dalam mempengaruhi, dalam mengambil keputusan, dalam menyelesaikan masalah itu berorientasi pada kelompok. Sehingga misalkan pengambilan keputusan itu harus dirapatkan bersama. Ini adalah contoh-contoh kepemimpinan dengan konsep kelompok. Dan yang terakhir adalah organisasi, yaitu kepemimpinan yang berfokus pada proses yang terjadi pada sebuah sistem. Sistem ini berkaitan dengan hal-hal yang dilakukan, hal-hal yang dimiliki di dalam sebuah organisasi untuk memanage orang yang ada di dalam perusahaan atau organisasi itu. Jadi orientasinya itu memang organisasi kalau kepemimpinan dengan konseptualisasi adalah organisasi. Kemudian gaya kepemimpinan. Sebetulnya gaya kepemimpinan itu ada banyak sekali, dan tapi saya hanya mencontohkan 4 gaya kepemimpinan di sini. Namun sebelum saya jelaskan mengenai 4 gaya kepemimpinan yang akan kita bahas, kita bisa saksikan sedikit cuplikan video mengenai beberapa gaya kepemimpinan yang ada. See those little black boxes? They're called telephones. I'm going to let you on a little secret about these telephones. They're not going to dial themselves, okay? Without you, they're just worthless hunks of plastic. Like a loaded M16 without a trained Marine to pull the trigger. And in the case of the telephone, it's up to each and every one of you, my highly trained Stratonites, my killers who will not take no for an answer. They don't know your heart. I do. I've seen it. You have shown it to me. You have shown this coaching staff, your teammates. You have shown yourselves just exactly who you are in here. When you take that field today, you've got to lay that heart on the line, man. You don't have to be the bad guy. You are the most talented, most interesting, and most extraordinary person in the universe. And you are capable of amazing things because you are the special. And so am I. And so is everyone. Lojenton mire nomás me isa. Ideranakopsa verdagon isa. Laban, squadras, trezikido. You leave tonight. I want this marked all the way back to Earth with time to spare. We never lost an American in space. We're sure as hell not going to lose one on my watch.
Failure is not an option. From now on, you will speak only when spoken to. And the first and last words out of your filthy sewers will be, sir. Do you maggots understand that? Sir, yes, sir. Bullshit, I can't hear you. Sound off like you got a pair. Iya, itu adalah beberapa macam dari gaya kepemimpinan yang ada. Tadi teman-teman bisa lihat bahwa ada kepemimpinan komando yang tadi tentara lakukan. Jadi apapun yang dibilang atau dikatakan atau diperintahkan oleh atasannya, bawahan harus melaksanakan dan harus. Apapun yang terjadi di lapangan itu harus dilaksanakan. Itu namanya komando. Atau tadi ada yang visioner. Jadi benar-benar memberikan wawasan ke depan bahwa apa yang sedang terjadi, apa yang harus kita capai, di mana posisi kita sekarang gitu. Jadi membangkitkan membangkitkan semangat dari bawahannya bahwa mereka harus terus berjuang. Ada juga yang tadi lebih afiliasi, lebih kepada memang lebih humanistik menurut saya. Jadi atasan menganggap bahwa karyawan itu adalah spesial. Jadi apapun yang terjadi pada karyawan, mereka tetap berharga di mata atasannya. Jadi gaya kepemimpinan tuh seperti itu, macam-macam dan tidak ada yang baik dan tidak ada yang buruk. Yang ada adalah tepat atau tidak kepemimpinan itu dilakukan di kondisi tertentu. Contohnya, tadi ada kepemimpinan afiliasi yang teman-teman lihat pada Lego tadi ya. Bayangkan kalau di situasi tentara, militer, kemudian kepemimpinan yang dipakai adalah afiliasi seperti tadi. Itu tidak akan bisa terjadi, tidak akan bisa institusi militer itu berkembang dan mencapai tujuan dari organisasi militer itu sendiri. Semuanya harus tegas, semuanya harus satu komando, semuanya harus sama. Itu yang dibutuhkan di instansi militer. Makanya gaya kepemimpinan yang dilakukan adalah kepemimpinan komando. Nah, kalau tadi sudah dijelaskan beberapa kepemimpinan, saya juga akan jelaskan contoh beberapa kepemimpinan lainnya. Yaitu ada kepemimpinan partisipatif. Kepemimpinan partisipatif itu adalah kepemimpinan yang melibatkan usaha manajer untuk memudahkan, mendorong partisipasi orang lain dalam mengambil keputusan. Jadi, pemimpin itu tidak memutuskan sendiri ketika mengambil keputusan, tapi dirapatkan bersama. Kemudian butuh saran dari bawahan, bersama-sama melakukan keputusan itu, bersama-sama menetapkan apa yang harus dilakukan. Ini namanya partisipatif. Kalau kepemimpinan otoriter, ini adalah kepemimpinan yang menegakkan tugas, kewajiban, dan wewenang ada di tangan pemimpin. Jadi otoriter ini menurut saya hampir sama dengan komando. Kemudian ada kepemimpinan karismatik. Kepemimpinan karismatik merupakan kepemimpinan di mana pengikut merasa pemimpin itu selalu benar. Apapun yang terjadi pada diri pemimpin, itu bawahan itu akan menganggap dia tetap baik. Kesalahan apapun yang dilakukan oleh seorang pemimpin, bawahan akan tetap memandang kesalahan itu adalah sisi positif dari pemimpin itu. Mereka bersedia mematuhi pimpinan, merasakan kasih sayang terhadap pimpinan, dan secara emosional mereka terlibat dalam misi kelompok atau organisasi. Mungkin contohnya, kalau saya boleh bilang, kepemimpinan karismatik itu seperti kepemimpinannya Bung Karno. Itu tidak akan bisa tergantikan, tidak akan bisa terlupakan di hati dan pikiran pengikutnya. Apapun yang dilakukan Bung Karno itu adalah semua baik.
semua benar. Dan kesalahan dari seorang pemimpin, yaitu Bung Karno, itu di mata pengikutnya adalah sisi baik lainnya yang bisa ditemui dari Bung Karno. Jadi kayak benar-benar orang yang sangat dipuja, dihormati, apapun yang dilakukan itu ya udah madep mantep lah gitu. Madep mantep saya ikut Bung Karno, misalkan begitu. Itu adalah ciri-ciri pengikut dari orang yang memiliki pemimpin karismatik. Kemudian ada kepemimpinan transformasional. Kepemimpinan transformasional itu dicirikan sebagai pemimpin yang berfokus pada pencapaian perubahan nilai-nilai, kepercayaan, sikap, perilaku, emosional, dan kebutuhan bawahan menuju perubahan yang lebih baik. Jadi transformasional ini orientasinya adalah adanya progres yang lebih positif, yang lebih tinggi untuk mencapai sasaran atau tujuan organisasi, mencapai visi organisasi. Nah, ini diturunkan melalui sebuah nilai, melalui sebuah kepercayaan. Jadi bisa jadi pemimpin-pemimpin yang transformasional itu tidak lagi melihat sebuah strata yang terlalu tinggi, gap yang terlalu tinggi antara bawahan dan atasan. Mereka hanya fokus bagaimana kita bisa maju bersama. Ini adalah 4 contoh lainnya dari gaya kepemimpinan yang ada. Masih ada banyak lagi gaya kepemimpinan yang bisa teman-teman pelajari secara mandiri. Ini adalah dasar, ini hanya teori dasar mengenai kepemimpinan di dunia industri dan organisasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.